Halo anak-anak semuanya. Selamat pagi. Oke, hari ini kita bertemu kembali setelah minggu kemarin kita sudah bertemu juga di mata pelajaran seni budaya. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, di sini yang pimpin doa kita adalah teman kita Hafiz. Silakan nak, maju nak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih Hafiz sudah memimpin doa untuk kita pada pagi hari ini. Baik, sekarang Ibu mau tanya dulu. Ada yang tidak hadir? Atau hadir semua? Hadir semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, ada yang sedang sakit? Tidak ada. Oke. Bagaimana dengan kebersihan kelasnya? Udah dibersihkan kelasnya, nak? Ada yang kotor nggak? Sudah sapu? Oke, baiklah kalau sudah ya. Baik, Ibu akan lanjut. Sekarang seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia sebelum memulai pelajaran kita. Ibu minta tolong kepada Nakmeta, silahkan untuk jadi dirihen kita hari ini ya. Oke. Silakan anak-anak Ibu semuanya berdiri. Ya. Dan tangan kanannya diangkat seperti ini ya. Biar kita makin semangat belajarnya, oke? Semangat gak? Semangat gak? Oke, luar biasa. Oke, silakan nak. Lagunya Garuda Pancasila, hafal ya? Oke, ayo semuanya silakan. Garuda Pancasila, aku patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Meta. Silakan nak duduk kembali. Ya. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan mengingatkan kembali untuk kesepakatan kelas kita ya. Ada yang lupa dengan kesepakatan kelas kita? Ingat semua? Oke, silakan. Ibu mau Ida yang bacakan kesepakatan kelas kita. Silakan nak, berdiri. Ya. Kesepakatan kelas kita yang pertama, murid harus memperhatikan ketika pembelajaran berlangsung. Yang kedua, dilarang ribut, tidur, dan makan di dalam kelas. Yang ketiga, harus menjaga sopan santun kepada guru dan sesama teman sebaya. Yang keempat, harus selalu menjaga kebersihan dan kerapian. Yang kelima, wajib mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh guru. Oke. Terima kasih Ida. Bagaimana? Apa kesepakatan kelasnya sudah dikerjakan semua? Benar, sudah dikerjakan. Ada yang melanggar? Messi? Enggak ya, rajin ya hari ini. Baik. Itu adalah kesepakatan kelas kita ya. Dari pertama kita masuk, kita sudah buat kesepakatan kelasnya. Jadi jangan ada yang melanggar dan harus selalu ingat. Baik, selanjutnya. Biar kita makin semangat lagi belajarnya ya, biar makin semangat, makin membara, ya membara. Oke, kita akan melakukan ice breaking. Silakan, semuanya perhatikan. Ice breakingnya kita pakai ice breaking konsentrasi. Oke, Ibu akan jelaskan dulu bagaimana caranya ya ice breakingnya. Misalkan
Ibu bilang 1, 2, 3 langsung tepuk paha, jentik jari. Diulangi 2 kali. Kemudian kalian menyebutkan nama kalian dan nama teman kalian. Begitupun seterusnya teman kalian melanjutkan ke teman lainnya. Kalau tidak bisa menjawab, tandanya belum konsentrasi. Kalau bisa berarti sudah konsentrasi semua. Oke? Siap? Siap? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Uyun, Naura. Wah, siapa itu yang salah? Siapa yang salah? Naomi kenapa ikut berbicara? Siapa tadi? Oh, Angel yang salah. Ternyata Angel tidak konsentrasi ya. Itu tandanya tidak konsentrasi. Oke, coba kita ulang lagi. Ya, ingat semuanya harus konsentrasi dan tepukannya tidak boleh salah ya. Konsentrasi. Oke, siap? 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Uyun, Messi. Kenapa Messi? Kenapa? Gak ingat? Gak konsentrasi atau gak ingat? Dua-duanya. Oke. Kita coba terakhir kali. Terakhir ya. Ini udah ketiga kalinya kalau masih tidak konsentrasi. Oke. Siap? Siap? Oke. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Uyun, Hafiz. Kamu nyebut nama siapa, Hafiz? Sebut dulu namamu, baru nama Noah. Hafiz, Noah. Baru Noah jawab, Noah. Siapa lagi temannya yang mau ditunjuk? Begitu ya. Oke, terakhir deh. Ibu mau lihat keberhasilannya. Soalnya nggak ada yang berhasil dari tadi. Berarti anak-anak ibu sekarang ini tidak konsentrasi. Konsentrasi tidak? Oke, kita coba sekali lagi. Memang benar-benar terakhir ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Uyun, Ida. Oke, cukup tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Oke, lumayan ya itu untuk mengangkat lagi, membuka lagi konsentrasi kita. Baik. Bagaimana setelah ice breaking udah mulai terbuka ininya? Sudah tidak mengantuk lagi ya? Oke, baik, kita akan lanjutkan. Kita sekarang akan masuk ke materi sejarah dan perkembangan tari di Indonesia. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang sejarah tari. Sejarah tari ya, tentang sejarah tari. Dan sekarang kita melanjutkan sejarah dan perkembangan tarinya di Indonesia. Apa aja perkembangannya dan sejarahnya, apa aja nanti kita bahas di materi selanjutnya ini ya. Oke. Sebelum itu, Ibu akan kasih pertanyaan dulu. Biar makin semangat. Ibu mau kalian mengingat lagi materi yang sebelumnya, yang minggu sebelumnya itu, ya. Oke, ini ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perkembangan tari tradisional di Indonesia sekarang? Yang kalian tahu, bagaimana perkembangannya? Siapa yang mau jawab? Silakan, berdiri dulu yang mau jawab. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi. Oke, baik. Ada lagi yang mau menjawab? Silahkan, Meta. Perkembangan seni tari di Indonesia sekarang cukup pesat. Seni tari tradisional masih terus dipelajari dan dipentaskan di berbagai daerah. Bahkan banyak dikolaborasikan dengan tari modern sehingga lebih diminati generasi muda. Selain itu, media sosial dan teknologi juga membantu memperkenalkan seni tari Indonesia ke masyarakat dunia. Ya. Tepuk tangan dulu untuk teman kita yang sudah menjawab. Ya, betul ya.
sekarang perkembangan tari tradisional itu sudah luas, sudah banyak karena sudah banyak kebudayaan asing yang masuk ke daerah kita. Jadi perkembangannya sudah jauh berbeda dari zaman dulu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa cara yang akan kalian lakukan untuk melestarikan seni tari dan budaya di Indonesia? Oke, siapa yang mau jawab? Oke, silakan nak, berdiri Jessica. Yang pertama dengan mempelajari banyak seni-seni tari di Indonesia. Yang kedua itu seperti mempromosikan tari-tari di Indonesia melalui banyak hal seperti brosur, pamflet, itu bisa jadi. Lalu yang ketiga juga terus update tentang perkembangan tari-tari tradisional di Indonesia. Iya, betul sekali. Terima kasih Jessica. Tepuk tangan dulu untuk Jessica. Iya. Baik, ada yang mau jawab lagi? Siapa yang mau jawab lagi? Bagaimana menurut kalian perkembangan tari di Indonesia? Ayo. Sudah? Nggak ada yang mau jawab lagi? Iya. Untuk cara bagaimana kita melestarikan kebudayaan dan tari yang ada di Indonesia itu supaya tidak hilang adalah dengan cara kita, seperti kata Jessica tadi, rajin melihat atau mencari tahu tentang perkembangan kebudayaan yang ada di daerah kita sendiri, terkhususnya di Indonesia ya. Kita jangan terlalu terpaku terhadap budaya luar, jadi kita lupa dengan budaya kita sendiri ya. Padahal budaya kita itu sangat banyak, bagus dan luar biasa. Orang luar malah suka dengan budaya kita. Jadi kita jangan sampai terlalu banyak mengikuti budaya orang luar. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan yang pertama itu murid mampu menjelaskan unsur-unsur tari dan perkembangan tari di Indonesia. Nah, itu yang pertama tujuannya. Kemudian tujuan yang kedua, murid mampu menjelaskan sejarah dan fungsi tari tradisional Indonesia. Jadi nanti kalian harus mampu menjelaskan sejarah dan fungsi tari itu apa, ya. Kemudian yang selanjutnya, murid mampu memperagakan atau menampilkan beberapa ragam gerak salah satu tari tradisional di Indonesia, salah satu daerah gitu. Kalian harus mampu memperagakannya dan menampilkannya, entah di depan orang banyak atau nanti kita tampil di praktek ya, di keterampilan itu harus mampu. Terserah mau tari daerah apa itu boleh. Nah, ini adalah tujuan kita dalam pembelajaran kali ini. Ada 3 tujuannya. Ya, mengerti semua? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materinya. Yang pertama itu adalah sejarah tari. Nah, atau ada yang tahu mau menjawab dulu selain punya ibu? Ada yang mau menjawab dulu apa itu sejarah tari? Oke. Karena lagu Indonesia Raya sedang dikumandangkan, silahkan berdiri semua. Ayo. Badan tegak ya. Tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri, jadikanmu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah jiwanya Indonesia, Indonesia yang merdeka,
Oke. Oke, silakan duduk. Terima kasih semuanya. Baik, kita akan lanjutkan ya. Tadi kita sudah sampai ke materi sejarah tari. Nah, di sini Ibu akan bacakan sejarah tari. Tari adalah salah satu bentuk ekspresi seni yang telah ada sejak zaman prasejarah. Nah, ini sudah kita bahas di minggu lalu ya, zaman prasejarah. Kemudian, sejarah tari sangat luas dan beragam, tergantung pada budaya, tradisi, dan wilayah geografisnya. Nah, tergantung daerah tempatnya, tradisinya beda juga. Nah, tarinya juga beda juga. Nah, kemudian tari juga memiliki peran penting dalam budaya dan masyarakat sebagai sarana untuk mengungkapkan emosi, cerita, dan identitas budaya. Maka dari itu, setiap budaya itu memiliki bentuk tari yang unik dengan sejarah dan makna yang berbeda-beda pula. Jadi dia beragam ya, bentuk tarinya, sejarah tarinya. Contohnya misalkan seperti kita di Kalimantan Tengah, tari mandau. Sejarahnya dulu tari mandau itu adalah untuk tarian perang atau memenggal kepala musuh ya. Bahkan dulu ada namanya itu sampai mandau terbang. Nah, itu salah satu contoh sejarahnya. Dan sekarang karena perkembangannya, tari mandau sudah banyak ditarikan di acara penyambutan, acara-acara yang formal ya. Acara pernikahan pun ada yang menggunakan tari mandau. Nah, itu salah satu contohnya. Baik, lanjut. Kita ke materi yang selanjutnya. Nah, berikut adalah gambaran umum tentang sejarah tari. Nah, di sini ada zaman prasejarah, kemudian peradaban kuno, tari tradisional, tari modern, dan tari kontemporer. Dan yang terakhir itu globalisasi dan perkembangan tari. Nah, ini adalah gambaran umum tentang sejarah tari kita di Indonesia. Zaman prasejarah itu sejak zaman dulu. Memang pertama kali manusia itu ada, tari itu pun sudah ada. Nah, kemudian kalau pada zaman prasejarah itu gerakannya itu sangat sederhana. Dia cuma gerakan tubuh, kemudian hentakan-hentakan kaki. Dia tidak seperti yang sekarang. Nah, kemudian peradaban kuno. Di peradaban kuno ini seperti Mesir, Yunani, dan Romawi. Tari digunakan dalam ritual keagamaan, perayaan, dan pertunjukan. Nah, kemudian di tari tradisional di berbagai budaya, tari tradisional itu berkembang sebagai bagian dari warisan. Nah, kalau kita di Indonesia kan budaya itu adalah warisan, tarian itu adalah warisan. Misalkan contohnya seperti tari Jaipong itu, tari Jaipong itu kan dari zaman pasca kemerdekaan itu sudah ada. Jaipong itu tariannya itu mencakup banyak gerakan ya dari luar. Dia sudah tercemar dengan budaya luar. Di situ sudah ada tari baletnya masuk oleh penciptanya, dia sudah bercampur gitu. Nah, kemudian tari modern dan kontemporer. Nah, ini ada pada abad ke-20. Pada abad ke-20, tari modern dan kontemporer ini berkembang dengan penekanan dan ekspresi diri. Nah, biasanya orang kalau nari kontemporer atau modern itu dia selalu mengekspresikan dirinya. Beda dengan kita menarikan tari tradisional. Kalau tradisional kan sudah ada adatnya, budayanya, misalkan dia tarian untuk pemanggil hujan misalkan, atau untuk pesta panen. Nah, kalau modern atau kontemporer itu tidak. Dia misalnya kamu sedih, kamu bisa membuat tariannya, mengutarakan perasaanmu sendiri. Pernah lihat tari kontemporer?
Pernah. Tari kontemporer itu dia kebanyakan geraknya itu gerakan bebas. Gerakan kelenturan tubuh. Dia seperti balet-balet gitu dia. Ada gerakannya seperti itu. Dia tidak ada tradisionalnya. Dia memang pure, memang murni itu gerakan dari tubuhnya. Misalnya tangan-tangannya gini. Itu sudah menunjukkan kontemporer. Jalan gini sudah bisa jadi tari kontemporer. Tergantung ekspresi dan pembawaan kita. Nah, kalau modern itu masih bisa ada kita masukkan tari tradisionalnya. Masih bisa dimasukkan tapi dia jadi kreasi. Nah, itu ya. Kemudian globalisasi dan perkembangan tari. Dengan adanya globalisasi perkembangan tari kita, dari berbagai budaya saling mempengaruhi dan berkembang, menciptakan bentuk-bentuk tari baru yang memadukan elemen-elemen dari berbagai tradisi. Nah, contohnya itu seperti tari jaipong tadi. Tari jaipong tadi itu ada unsur dari budaya luar gerakannya. Kemudian tari Melayu atau Japin. Nah, itu kan ada tari pengaruhnya dari budaya luar, budaya Melayu. Makanya disebut dengan tari Japin atau tari Melayu. Dan mereka juga dari baju, make up, aksesoris, semuanya itu Melayu sekali ya. Kalau kita kan misalnya kalau kita Kalimantan Tengah, kita identik dengan sangkarut, ewah. Kalau Melayu itu bajunya besar. Seperti dress mereka lebar dan bisa diputar-putar bajunya. Bajunya pun tertutup. Kalau kita di Kalimantan Tengah kan bajunya itu terbuka ya. Benar ada sangkirai tapi di sini masih terlihat. Kalau Melayu itu tidak terlihat lagi mereka. Memang tertutup. Bahkan sering itu pakai kerudung yang menari Melayu. Oke, nanti kita lihat ya contoh tari Japinnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, unsur-unsur tari adalah komponen-komponen yang membentuk sebuah karya tari. Nah, berikut adalah komponennya. Komponennya itu ada gerak, kemudian ruang atau space, lalu waktu, energi, dan ekspresi. Kalau kita menari atau kita melihat orang menari, itu semua ini pasti ada. Dari gerakannya, dari ruangnya, waktu, energi, ekspresi itu harus ada. Kalau kamu menari atau kita menari itu tidak punya gerakan, bisa disebut dengan tari. Bisa tidak? Tidak. Kemudian kalau tidak ada energinya dalam menari, enak tidak dilihat? Tidak. Kalau menarinya misalnya, bagus tidak dilihat seperti itu? Ya, makanya unsur-unsur atau komponen-komponen ini yang sangat penting dalam kita melakukan tari, ya. Terutama itu tari tradisional. Nah, itu harus ada ekspresinya, itu harus menggambarkan apa yang kamu tarikan. Misalnya kalau dari kita sendiri, daerah kita sendiri tari giring-giring. Tari giring-giring itu adalah tari untuk penyambutan. Untuk tari penyambutan ya. Jadi kita harus senang, harus bahagia dalam melakukannya, dalam menarikannya. Jadi kita tidak boleh merangut kalau bahasa Dayak kita ya. Tidak boleh terlihat sedih atau tidak semangat menarikannya. Kita harus menarinya dengan semangat. Tahu tari giring-giring? Tahu gimana tari giring-giring? Gimana? Yang pakai tongkat ya, yang ada bunyi kecrek-kecrek-kecreknya, itu adalah tari giring-giring. Nah, itu ya. Kemudian, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Nah, perkembangan tari dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti yang pertama itu budaya dan tradisinya. Tari sering berkembang dalam konteks budaya dan tradisi tertentu, mencerminkan nilai-nilai dan identitas masyarakat. Nah,
Kemudian yang selanjutnya inovasi dan eksperimen. Tari dapat berkembang melalui inovasi dan eksperimen dalam teknik, tema, dan bentuk. Nah, kalau setiap kita melihat lomba tari, pasti itu selalu ada eksperimennya, ada temanya dalam lomba tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, pengaruh teknologi. Nah, ini yang sangat berpengaruh sekali terhadap budaya dan tari yang ada di daerah kita ya, karena pengaruh teknologi itu sendiri. Nah, contohnya seperti kemarin itu yang sedang viral itu yang ini gerakannya itu sebenarnya tarian untuk pacu jalur ya, tapi karena teknologi, karena ini jadi sampai ke luar negeri pun orang tahu itu tari pacu jalur gitu. Sebenarnya itu ibu juga tidak tahu itu pakem atau tidak, tapi gerakannya memang begini mungkin setiap pacu jalur ya. Nah, kemudian interaksi dengan bentuk seni lain. Tari dapat berinteraksi dengan bentuk seni lain seperti musik, teater, atau seni visual, memperkaya ekspresi dan kemungkinan kreatif. Nah, tari itu tidak lepas dengan musik, ya. Di mana ada tari, di situ ada musik. Musik itu bukan hanya musik gitar, misalkan. Seperti ini bisa jadi musik. Petikan jari bisa jadi musik. Tepuk tangan bisa jadi musik. Itu. Jadi ada sekarang itu banyak sudah kreasinya tari itu pakai tari. Nah, ini ada tari Tantulo. Tahu Tantulo dari daerah kita? Itu dari daerah Murung Raya, tari Tantulo. Nah, itu pakai tepukan jari. Musiknya dan hentakan kaki, tak tak gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian di teater itu kalau kalian pernah menonton sendera tari atau opera, itu selalu ada tarinya, ada teaternya. Teater tahu dramanya. Ya, jadi dia menjadi satu kesatuan menari dan berdrama. Nah, kemudian dengan perkembangan zaman, tari terus berevolusi, mencerminkan perubahan dalam masyarakat, teknologi, dan ekspresi artistik. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mengerti semua? Oke, misalnya ibu bertanya bisa dijawab ya. Iya? Nah, oke, sekarang kita akan masuk, kita akan melihat video dari zaman per zaman. Di sini ibu sudah mencantumkan linknya, link YouTube-nya. Di sini ada tari pada zaman prasejarah, zaman Islam, zaman kolonial, zaman kemerdekaan, dan zaman pasca kemerdekaan. Oke, kita akan ke YouTube dulu ya, sebentar. Nah, ini kita mulai dari tari pada zaman prasejarah. Oke, semuanya silahkan perhatikan ke depan. Silahkan diperhatikan dan siapkan alat tulisnya. Nanti mungkin ibu akan kasih pertanyaan ya. Sambil diperhatikan video tarinya. Nah, nah, ini adalah salah satu contoh tari dari zaman prasejarah. Ini adalah contoh tari rudat. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas ya, tari rudat itu ada pada zaman apa? Jelas terlihat? Oke, silakan diperhatikan.
Kan mereka itu keterangan ya keterangan dari kembali itu dan jadi ini orang negara yang tinggal kami Tidak ini ya, gerakannya juga sederhana. Tidak yang ini gerakannya, memang sederhana saja gerakannya. Jadi hari ini digunakan untuk tarian pemanggilan hujan karena mengalami kekeringan. Nah, baik selanjutnya karena kita sedang ada kendala ya, tidak apa-apa. Jadi kita nonton videonya nanti Ibu suruh kalian nonton dari HP masing-masing. Nanti Ibu akan kirim di grup kelas kita. Linknya boleh kalian tonton dan perhatikan untuk videonya ya. Boleh satu kelompok 2 HP atau 1 HP boleh nonton sama-sama. Ini akan Ibu kirimkan linknya ke grup. Nah, nanti dari video dan materi yang sudah Ibu kirimkan tadi di grup kelas, kalian buat pertanyaan nanti ya. Bentar, Ibu kirim dulu videonya. Oke. Sebentar. Tidak apa-apa ya, kita nonton sendiri, biarpun ada kendala, yang penting kita bisa nonton. Karena sudah kemajuan zaman, apapun masalahnya bisa. Oke, ini Ibu kirim, silakan kalian lihat satu persatu videonya ya. Kalian buka, itu tadi adalah contoh video dari zaman prasejarah. Dan selanjutnya itu ada contoh video dari zaman Islam. Nah, dari zaman Islam itu ada contohnya. Silakan setiap kelompok untuk menonton dan memperhatikan. Kemudian kalian membuat 3 pertanyaan dari masing-masing kelompok itu, membuat 3 pertanyaan dari hasil kalian menonton video itu dan dari materi yang sudah Ibu kasih tadi. Nah, oke, silakan ditonton. Boleh masing-masing menonton, misalkan yang 2 peserta misalkan nonton video satunya, peserta lainnya yang satunya lagi, biar nanti enak waktu membuat pertanyaannya. Ya, apa nak? Satu orang ya yang bikin pertanyaannya. Yang bikin pertanyaan itu semua dirembukkan, didiskusikan, mau kasih pertanyaan apa buat teman-temannya. Oke. Silakan dilihat ya, ininya videonya. Nah, ini adalah contoh tari apa nak? Dari zaman Islam. Apa? Dari Bethaya. Tari bedaya. Ya, tari bedaya. Oke, silakan diperhatikan videonya. Nanti silakan kelompoknya untuk diskusi tentang pertanyaannya mau apa dan mau kasih pertanyaan untuk kelompok mana ya. Nanti pertanyaannya cuma 3 pertanyaan. Oke? Baik, sembari kalian menonton, Ibu akan bagikan LKPD-nya dulu biar enak bekerjanya.
Baik, ini Ibu akan bagikan lembar LKPD-nya. Silahkan nanti kalian tulis nama kelompoknya apa, kemudian nama anggotanya di sini, ya. Dan ini apa tugas yang akan kalian kerjakan nanti, ya. Oke. Tulis nama kelompoknya jangan lupa dan nama anggotanya ya di sini. Ini apa yang kalian jawab nanti, ini tugasnya. Kalian buat 3 pertanyaan, kemudian setiap perwakilan kelompok nanti membaca jawabannya. Oke. Nah, ini jangan lupa untuk ditulis nama kelompok dan nama anggotanya ya. Dan ini adalah tugas kelompoknya. Nah, silakan kalian kerjakan tugas kelompoknya. Nah, jangan lupa untuk menulis nama kelompok dan nama anggota ya, dan ini tugasnya. Oke. Baik. Ini tempat tulis nama-nama kelompok kalian, terus nama anggotanya di sini ya. Ini adalah tugas kelompoknya. Nanti silakan dibuat tugasnya ya. Nah, baik. Untuk tugasnya itu kalian membuat 3 pertanyaan. Masing-masing kelompok membuat 3 pertanyaan yang akan diberikan kepada kelompok lain. Ya, Nak, kenapa? Gimana ya? Apa? Ngasih soalnya tuh maksudnya kita milih 3 soal untuk Ya, tiap video. kalian bikin 3 soal, kemudian dikasih ke kelompok lain. Nanti kelompok lain yang akan menjawab soal dari kalian. Itu 1 soal tuh 1 video. 3 soal tuh 1 video. Terserah mau dari video apa aja atau dari materi tadi boleh, ya. Kita nulis di sini. Ya. Boleh nanti jawabannya tulis di bawahnya. Ya, misalkan dari kelompok lain bertanya dengan kelompok kalian, jawabannya boleh tulis di bawahnya, ya. Untuk kelompok lain, perhatikan ya, Nak. Nanti misalnya kelompok lain itu bertanya dengan kalian, kalian jawabnya di bawah sini. Ya, kasih jawaban di bawah sini. Kalau misalnya teman kelompok lain bertanya dengan kelompok kalian, jawabnya di bawah. Untuk pertanyaannya boleh tulis di buku aja, buku catatan kalian, atau tulis di catatan di HP-nya boleh. Untuk pertanyaan kasih ke kelompok lain, ya. Nah, di sini tugas itu kalian buat 3 pertanyaan. Kemudian nanti kalau jawabannya sudah ada, 1 perwakilan itu membacakan jawabannya. Dan kelompok lain yang memberikan pertanyaan itu menanggapi, atau misalnya sudah puas belum dengan jawaban dari teman kelompok lain gitu ya. Kemudian kalian nanti untuk selanjutnya, ini untuk tugas yang minggu depan sebenarnya. Tugas minggu depan itu kalian membuat deskripsi tentang tari yang kalian tonton itu. Deskripsinya saja, misalnya yang pertama itu apa deskripsinya, buat di dalam poster. Buat poster nanti menggunakan Canva. Ya, bisa. Kenapa Jessica mau bertanya? Enggak bertanya, oke. Kemudian nanti terakhir kita akan membuat gerakan atau melakukan ragam gerak tari dari berbagai daerah, tapi cuman pilih 1 saja, ya, 1 saja tarian, misalnya Sajojo atau misalkan tari Saman dari Aceh, cuman 1 atau 2 ragam gerak yang kalian ketahui, ya. Nanti setiap kelompok akan maju ke depan mempraktekkannya. Mengerti? Oke. Waktu untuk diskusi untuk membuat pertanyaannya 10 menit, ya. 10 menit dari sekarang, silahkan.
Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya ya. Apa? Silahkan apa? Nomor 3 ini dikerjakan sekarang tuh kalau udah ketemu nomor kedua atau gimana? Kalau mau dibikin sekarang boleh langsung dibuat aja deskripsinya. Kemudian minggu depan tinggal di-upload aja. Ya, posternya langsung dibuat. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Itu yang soal nomor 3. Coba dibaca dulu. Video tari yang ditayangkan tadi dan dari materi sejarah dan perkembangan tari di Indonesia dalam bentuk poster. Nah, dibuat posternya, deskripsinya. Misalkan tari yang pertama ini kan tari pertama nih. Deskripsinya apa menurut kalian setelah menonton video tadi? Nah, Pilih yang mana? ya bebas mau pilih yang mana. Yang penting dia dibuat deskripsinya dan dibuat dalam bentuk poster. Posternya dibikin di Canva ya. Iya. Dan harus ada deskripsi juga dari materi kita tadi. Ya. Apa? Kenapa Messi? Nanti tugasnya dibagi ya, siapa yang membuat posternya, siapa yang menjawab pertanyaannya nanti dibacakan siapa gitu ya. Oke. Bisa nak? Sudah selesai? Sudah selesai pertanyaannya. Baik. Yang lain bagaimana? Pertanyaannya? Oke, Ibu tunggu, masih belum waktunya ya. Ibu kasih 10 menit. Sudah selesai nak pertanyaannya? Sudah berapa pertanyaan? Baru 2. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya ya, biar Ibu bantu kalian untuk menjelaskan. Oke. Silahkan dibagi untuk tugas-tugas kelompoknya, jangan cuma satu orang yang bekerja ya. Siapa yang bagian menulis, siapa yang bagian membuat posternya, siapa yang bagian menjawab atau berbicara nanti, yang menjawab pertanyaan dari temannya. Nah, ya. Yang nomor 4 tuh gimana Bu maksudnya? Ini untuk yang nanti lagi. Ya. Ini sudah Ibu buat aja di LKPD-nya, tapi nanti beda ininya. Ya. Ini kan nanti kalian langsung maju. Nah, kalau yang ini kan yang maju tadi harusnya. Yang untuk maju nanti, yang ragam gerak tari itu. Yang dari berbagai daerah itu yang kalian pilih satu kan? Nah, itu. Boleh nanti kalau misalnya kalian maju, teman kelompok lain yang foto kalian gitu. Majunya semua Bu? Semua kelompok makin maju. Jadi kalian harus sudah ada mau tarian apa. Milih dari sini atau ambil sendiri? Pilih sendiri, mau dari daerah mana boleh. Gak harus dari yang Ibu kasih videonya, iya. Ya, untuk yang nomor 4 itu nanti kan ada maju, mempraktekkan ragam gerak tari tradisional dari daerah di Indonesia kan. Tadi kan udah Ibu bilang, misalnya tari sajojo atau tari saman. Nah, kalian pilih satu. Waktu maju nanti, boleh nanti temannya yang fotokan untuk bukti kalian sudah melaksanakan tugasnya mempraktekkan ragam gerak tari itu, gitu. Ya. Oke, silakan pilih sendiri. Tarinya nggak harus dari video yang Ibu kirim ya. Video yang Ibu kirim itu adalah contoh tarian dari zaman-zaman yang sudah kita pelajari. Dari zaman prasejarah, kolonial, kemerdekaan, pasca kemerdekaan. Nah, oke. Sudah semua? Kalau sudah selesai,
boleh langsung berdiri aja. Kelompok siapa yang sudah selesai? Ya, sudah selesai kan? Siapa yang mau kasih pertanyaan? Yang berbicara? Naura, oke. Sambil pegang. Sekarang aja, biar langsung cepat. Oke, silakan berdiri. Ayo. Pakai ini. Kenapa? Kenapa? Hah? Iya. Bebas aja pertanyaannya, yang penting menyangkut ini aja materi kita hari ini atau menyangkut tentang video yang sudah kalian tonton tadi. Kelompok lain ada yang sudah? Sudah mau bertanya langsung? Oke, ayo. Ibu ke sebelah situ dulu. Silakan kelompok Bahijau. Siapa yang berdiri untuk membacakan? Perkenalan diri dulu, kelompok dari mana, dan mau kasih pertanyaan untuk kelompok siapa? Perkenalkan, nama saya Petria Kristiani dari kelompok Bahijau. Ingin memberi pertanyaan ke kelompok Baputi. Ya. Kelompok Baputi, silakan dengarkan. Apa properti yang digunakan dalam tari bedahaya? Bedaya. Apa properti yang digunakan dalam tari bedahaya? Apa properti yang digunakan dalam tari budaya? Teman-teman tahu propertinya apa? Oke, itu pertanyaan pertama dulu. Apa properti yang digunakan di tari budaya? Selanjutnya, yang kedua. Yang kedua, apa saja jenis-jenis iringan musik yang digunakan dalam tari tradisional? Apa saja jenis musik yang digunakan di tari tradisional? Apa saja jenis musik yang digunakan di tari tradisional? Oke, yang tadi. Yang ketiga, apa saja unsur-unsur penting yang ada dalam sebuah seni tari? Apa saja yang ada di sebuah seni tari? Oke, nanti silakan dibawa ke lembaga ke grup dan tulis di bawahnya pertanyaan untuk kelompok Baputi, ya. Oke, selanjutnya. Oke. Yang keras ya suaranya. Perkenalkan, saya Nauranel Hartoyo dari kelompok Bahandang ingin mengasih pertanyaan ke kelompok Bahendang. Ke kelompok Bahenda. Oke, silakan lihat kelompok Bahenda, silakan didengarkan ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan apa saja unsur-unsur dalam sejarah tari. Sebutkan apa saja unsur-unsur dalam sejarah tari. Selanjutnya, Yang kedua, pada abad keberapa tari modern dan kontemporer mulai berkembang? pada abad keberapa tari modern dan tari kontemporer berkembang? Pada abad keberapa tari modern dan tari kontemporer berkembang? Oke, ya. Yang selanjutnya lagi, Nah. Yang terakhir, ketiga, menurut video, bagaimana gerakan dari tari sabet pada zaman prasejarah? Dari video, apa tadi dari video? Bagaimana gerakan dari tari sabet pada zaman prasejarah? Dari video bagaimana gerakan tari sabet pada zaman prasejarah. Oke, terima kasih Naura. Silakan kelompok lain. Oke, kelompok Babilem. Silakan, siapa yang mau? Oke, Nathan. Ya, perkenalan diri dulu yang keras yang dekat-dekat. Perkenalan kelompok sama nama. Nama dan kelompoknya. Perkenalkan, saya Nathanaeli Huda dari kelompok Babilem. Ingin memberikan 3 pertanyaan kepada kelompok Bahijau. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tari tradisional dan bagaimana asal-usulnya di Indonesia? Kedua, bagaimana peranan tari pada masa prasejarah, kerajaan hingga sekarang?
Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh masuknya budaya asing terhadap perkembangan tari di Indonesia? Jangan terlalu tentang mereka. Panjang soalnya. Iya. Boleh di ini aja, di foto nanti dikirim ke grupnya, nanti di ini aja temannya kelompoknya. Oke. Kelompok Benda. Sudah pertanyaannya Bu Putih? Oke, siapa yang mau bertanya? Siapa yang berdiri? Noah, oke silakan. Yang dekat dan keras suaranya ya Noah. Yang sana boleh nggak, Bu? Ya. Mereka kelompok Babilem. Pertanyaan untuk kelompok Babilem. Dari video tadi, apa nama tari tradisional dari Lombok Utara? dari video tadi apa nama tari tradisional dari Lombok Memang isi pertanyaan isi. Tari sabet dipakai saat ritual apa? tari sabet dipakai pada ritual apa? Ini apa? Ah, Yang terakhir, ini apa fungsi tari sabet? apa tari sabet? Jelas ya pertanyaannya. Oke, terima kasih. Itu adalah pertanyaan yang mudah ya, kelompok Babilem. Kalian kalau tidak bisa menjawab itu sangat luar biasa. Oke, silakan kelompok Benda, pertanyaannya. Silakan, Alvaro. Yang keras nak ya. Pertanyaan untuk kelompok Bahandang. Apa nama tari untuk memanggil atau meminta hujan? Hujan tadi sudah dijelaskan di depan. Bagiannya. Apa nama tari? Memanggil Atau meminta hujan. hujan. Nomor 2, pada zaman apa tari remo bolet? Pada zaman apa tari remo molet? Oke, lanjut. Nomor 3, ada berapa jumlah penari tari Jepang? Ada berapa jumlah penari dari tari Jepen atau tari Japin? Oke. Terima kasih Alvaro. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab semua pertanyaannya. Ya anak silakan. Itu yang Canva dibikin sekarang kah? Boleh dibikin sekarang kanvanya. Dibagi aja orangnya siapa yang bikin. Enggak semua, dideskripsikan aja beberapa gitu ya, beberapa misalnya 3 atau 2 gitu. Ya, misalkan yang zaman Islam apa deskripsinya? Ya, ngerti ya? Sama materinya tadi dibuat juga deskripsinya, materi yang udah Ibu kasih di PPT tadi. Soalnya kan materinya sudah Ibu kasih juga jadi boleh dilihat. Oke. Waktunya 10 menit untuk menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok ya. Kalau sudah siap menjawab, silakan langsung berdiri. Bentar. Menjawab pertanyaan dari kelompok Babilem tadi, kalau kita jawabnya langsung lewat HP bisa nggak, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Sudah mau menjawab? Masih belum? Sudah selesai? Oke, mau menjawab sekarang? Oke, silakan. Kelompok Babilem silakan perhatikan dan dengarkan. Temannya mau menjawab pertanyaan dari kalian ya. Oke, silakan berdiri nak. Saya Petria Kristiani Yang keras suaranya, yang keras. Saya Petria Kristiani dari kelompok Bahijau ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Babilem. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan tari tradisional dan bagaimana asal-usulnya di Indonesia? Tari tradisional adalah tarian tumbuh dan perkembangan di suatu daerah, diwariskan secara turun-temurun serta mencerminkan budaya, adat,
kebiasaan masyarakat setempat. Asal-usul dari tari tradisional di Indonesia berawal dari upacara adat, ritual keagamaan, ucapan syukur, hingga sebagai hiburan masyarakat sejak zaman dahulu. Pertanyaan kedua, bagaimana peran tari pada masa prasejarah, kerajaan hingga sekarang? Pada masa prasejarah, tari digunakan sebagai sarana ritual, pemujaan roh nenek moyang, dan upacara kepercayaan. Pada masa kerajaan, tari berkembang menjadi bagian dari upacara istana, penyambutan tamu, serta sarana hiburan. Pada masa sekarang, tari berperan sebagai sarana hiburan, pendidikan, pelestarian budaya, dan juga menjadi identitas bangsa yang diperkenalkan ke dunia internasional. Pertanyaan terakhir, bagaimana pengaruh masuknya budaya asing terhadap perkembangan tari di Indonesia? Masuknya budaya asing memberi pengaruh pada perkembangan tari di Indonesia, seperti munculnya gerakan, kostum, dan pengiringan yang beragam. Hal ini memperkaya bentuk seni tari, tetapi tetap juga harus dijaga agar tari tradisional asli Indonesia tidak hilang. Apakah pertanyaannya jelas? Jawabannya anak, bukan pertanyaan. Jawaban. Oke, apa jawaban dari kelompok berhijau jelas? Kelompok berbilem? Jelas. Oke, baik. Silakan kelompok lain kalau mau menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Kelompok berbilem sudah bisa menjawab? Oh iya. Kelompok benda? Kelompok bandang? Beputih? Belum, oke. Padahal ibu mendengar jawaban salah, maaf ya. Ini pertanyaan dari teman-teman kelompok lain tadi itu semuanya mudah menurut ibu. Oke, sebentar dulu nak. Ya, kenapa? Elia. Ya, silakan bertanya. Ibu, kami kan mau milih untuk yang diperagakan itu kan tari saman. Ya. Itu mendeskripsikannya di Canva tuh boleh nggak tari saman? Boleh. Boleh aja. Kalau memang mau kalian mendeskripsikan itu tidak apa-apa. Ya. Nanti tinggal dimasukkan aja deskripsinya. Kalau ada fotonya, fotonya dimasukkan juga di posternya. Oke, baik. Terima kasih sama-sama. Masih semangat? Mana suaranya? Masih semangat? Oke. Berasa kayak dangdutan ya, ibu nanya-nanya ya. Oke, kelompok mana lagi yang sudah menjawab pertanyaan dari temannya? Kelompok benda sudah? Berapa lagi pertanyaan yang belum dijawab? Satu lagi. Oke, baik. Kalau ada kesulitan boleh bertanya ya dengan ibu ya, tapi ibu nggak mau kasih jawabannya. Kalau tidak mengerti saja. Apa? Yang mana? Ini nanti. Kalau dibuat sekarang juga bisa. Ini nanti kan kalian maju. Nah, langsung aja temannya nanti yang fotokan. Yang ini kalian nanti membuatnya di Canva posternya nak. Dari video yang kalian tonton tadi. Video yang kalian tonton tadi kan ada videonya. Nah, dari situ kalian membuat deskripsinya. Mendeskripsikan video sama PPT yang sudah ibu kasih materi tadi, kalian deskripsikan buat di posternya. Dan minggu depan kalian tinggal publikasikan aja posternya itu di sosial media, entah mau di IG atau di WA atau Facebook gitu. Oke, silakan. Perhatikan semuanya. Kelompok Bahenda mau menjawab pertanyaan dari kelompok Bahenda. Bahenda yang tadi yang bertanya. Ya. Kelompok Bahenda silakan pertanyaan. Ya. Yang Jawaban yang pertama, apa mereka? Nah, ada mereka. Apa nama tari untuk memanggil atau meminta hujan? Jawabannya tari sabet. Yang kedua, pada zaman apa tari remo bolet? Jawabannya
Awal pertengahan abad ke-20 sekitar tahun 1930-an. Yang ketiga, ada berapa jumlah tari zapin? Jawabannya 2 orang penari. Lalu jika berkelompok 8 orang penari. Oke. Bagaimana kelompok Bahenda? Jelas jawabannya? Jelas. Oke. Terima kasih Naura sudah menjawab pertanyaan dari kelompok Bahenda. Silakan kelompok lain. Kelompok Putih, siapa yang menjawab? Atau mau yang lain selain Noah? Noah. Oke, silakan Noah. Yang keras ya. Dari kelompok Bahijau loh, Bu. Ya, kelompok. Pertanyaan yang ke-1, apa properti yang digunakan dalam tari Bedaya? Jawaban, kain jarik, selendang, sanggul, keris, kalung, dan sabuk. Pertanyaan kedua, apa saja jenis-jenis iringan musik yang digunakan dalam tari tradisional? Pertama, ada gendang, gamelan, suling, dan gong. Pertanyaan yang ketiga, apa saja unsur-unsur penting yang ada dalam sebuah tari? Jawaban, unsur gerak, unsur iringan, unsur properti, unsur pola lantai, unsur ekspresi. Oke. Terima kasih kelompok Baputi. Bagaimana kelompok Bahijau? Puas dengan jawabannya atau masih kurang? Puas atau masih belum pas dengan yang mau kalian jawabannya itu? Sudah pas. Baik, terima kasih. Oke, yang belum menjawab berarti kelompok Babilem dan kelompok Bahenda. Bahijau tadi sudah ya, pertama ya. Apa? Mau jawab? Oke. Kelompok Babilem mau menjawab pertanyaan, silakan. Perkenalkan saya Nathanael Huda. Perkenalkan saya Nathanael Huda dari kelompok Babilem, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Baputi. 1. Dari video tadi, apa nama tari tradisional Lombok Utara? Tari tradisional dari Lombok Utara adalah tari rudat. Yang kedua, tari sabet dipakai saat ritual apa? Tari sabet juga disebut tari ujungan, dipakai saat ritual meminta hujan di desa Karangjati, Kecamatan Susukan, Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Untuk yang ketiga, apa fungsi tari sabet? Fungsi tari sabet tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga punya makna budaya dan spiritual seperti untuk memanggil hujan. Oke, baik. Terima kasih Nathan. Bagaimana kelompok Baputi? Puas. Jawabannya itu yang kalian mau. Oh, tapi masih sama ya, masih masuk ya ininya ya. Oke, baik. Silakan kelompok Benda. Sudah jawabannya nak? Kan tadi Ibu kasih waktu 10 menit, ini sudah lebih 10 menit. Ayo. Siapa yang menjawab pertanyaan? Yang berbicara siapa? Oke. Sudah? Baik, yang sudah menjawab pertanyaan dan memberikan pertanyaan, kalian persiapkan ragam gerak tari kalian itu apa ya. Ibu nggak sabar mau melihat kalian menari sedikit ya. Angel, kenapa Angel? Oke, sudah ya. Silakan nak, berdiri nak. Yang lainnya harap perhatikan dengannya ya. Nanti suaranya kedengaran. Perkenalkan nama saya Amelina Azkia, ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Bahandang. Sebutkan apa saja unsur-unsur dalam sejarah tari. Wiraga, gerak tubuh, wirama, irama, dan wirasa, rasa. Pada abad keberapa tari modern dan kontemporer? Akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dan sampai abad 21. Menurut video, bagaimana gerakan tari sabet dari zaman prasejarah? Hentakan kaki dan tepukan tangan. Oke. Bagaimana kelompok Bahandang? Jawabannya? Masih mau menyanggah? Oke, silahkan Jessica. Berdiri nak, berdiri. Ya, yang pertama itu jawaban yang menurut materi ya.
yang dikirim ibunya itu tuh gerak. Yang pertama gerak, yang kedua ruang, ketiga waktu, keempat energi, kelima ekspresi. Yang kedua itu benar, abad ke-20. Lalu untuk yang ketiga, itu dalam video jelas di situ adalah gerakan gerakan kaki, benar. Tapi tepuk tangan itu salah. Karena di dalam video itu dengan ayunan lengan saat mengayunkan tongkat seperti sedang mengayunkan sebuah pedang. Itu jawabannya. Iya, oke. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya yang sudah menjawabnya. Terima kasih Jessica untuk sanggahannya. Nah, ini yang perlu ya. Setiap kalian berdiskusi itu kalian harus selalu memperhatikan apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasakan itu harus diperhatikan semua. Seperti tadi, benar jawaban dari kelompok Behenda juga tidak salah, tetap benar. Tapi yang diinginkan oleh kelompok Bahandang itu jawabannya seperti itu karena mereka melihat materi. Nah, padahal ibu sudah kasih materinya pasti tidak dilihat, nggak apa-apa. Tapi jawabannya benar, memang benar. Itu ada unsur wiraga, wirama, wirasa yang dimana di situ ada perasaan, ekspresi, ada raganya, ada wirama itu adalah musiknya, seperti musik iringan tari begitu ya. Nah, oke, selanjutnya kita sudah mau masuk ke akhir pembelajaran. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya. Kita masuk ke pembelajaran yang selanjutnya, itu setiap kelompok memperagakan satu ragam gerak tari dari daerah di Indonesia. Seperti yang Ibu bilang tadi, ragam geraknya terserah. Tarinya dari manapun terserah, mau tari saman, mau tari sejojo, mau tari tortor, mau tari mandau, mau tari tari Melayu, boleh, terserah. Sudah dipilih semua? Nanti waktu maju jangan lupa teman-teman yang kelompok lain boleh mendokumentasikan temannya waktu memperagakan ya. Biar nanti dimasukkan ke ininya, ke posternya dimasukkan juga nanti ya. Oke, silakan. Kelompok mana dulu yang mau maju? Apa? Oke, Elia. Kan nggak full satu ini kan, satu tari. Iya, cuman ragam geraknya misalnya ini ragam gerak satu nih. Yang ini gerakan satu misalkan, kemudian yang kedua yang ini. Nah, itu satu ragam gerak itu ya satu itu aja gitu misalkan ya. Mau 1, mau 10, mau 1 tarian juga boleh. Ya, Ibu kasih minimal 1 ragam gerak. Oke, siapa yang mau maju duluan? Behenda, mau duluan Behenda. Rasa Ibu Behenda ini selalu yang terakhir. Apa mau yang pertama sekarang Behenda? Belum. Oke, Mbak Putih siap, Mbak Putih. Mbak Putih siap? Ya, yang maju itu satu kelompok ya, bukan cuma perwakilan satu orang, tapi satu kelompok. Ayo, kelompok Mbak Putih siap? Kenapa belum siap? Bandang, sudah siap Bandang? Oke. Ibu kasih waktu 3 menit. 3 menit ya untuk menyamakan ragam geraknya. Ya. Nanti anak-anak Ibu semuanya perhatikan. Lihat dulu Ibu jelaskan. Nanti kalian waktu maju jangan lupa perkenalkan nama tariannya itu apa, dari daerah mana ya. Jangan lupa. Masa kalian tahu ragam geraknya tapi nggak tahu nama tariannya ya. Itu. Oke, siapa yang mau duluan maju? Ibu suka nih kalau yang praktek-praktek begini, Ibu suka. Oke, kelompok Bahijau maju pertama. Oke, silakan. Kelompok Bahijau boleh di sini nak. Silakan ke sini. Oke. Enggak apa-apa. Oke. Di mana? Rehan di tengah karena Rehan
laki-laki sendiri. Nah, ya. Nah, ya. Nah, oke. Silakan yang berbicara sekarang itu Raihan. Ayo, yang keras. Perkenalkan, kami dari kelompok Bahijau akan mempertunjukkan gerakan tari saman Dari daerah dari mana? daerah Aceh. Oke. Terima kasih. Oke. Terkhususnya dari suku Gayo. Sudah siap? Kalian mau memperagakan berapa ragam gerak? 2 ragam gerak. Oke. Siap? Silakan minta tolong anak-anak ibu yang duduk boleh didokumentasikan temannya ya biar ada dokumentasinya. Oke, siap? Ragam gerakan pertama ini 1, 2, 3, 4. Sebelahnya lagi sama tapi tangannya bertukar. 1, 2, 3, 4. Untuk ragam kedua kita ngambil gerakan naik turun. Jadi turun, kalian naik ya. Turun, naik. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Bahijau. Ya, terima kasih kelompok Bahijau sudah mempraktekkan atau menampilkan ragam gerak tari saman ya dari Gayo Aceh. Oke, silakan duduk kembali nak. Terima kasih. Ya, oke. Selanjutnya kelompok siapa lagi yang siap? Kelompok Babilem? Kelompok Babilem? Oh, lagi diajarin. Messi bisa berarti menari ya. Apa Messi? Baik, Belinda, silakan Belinda. Mbak Putih, kenapa kalian gugup ini cuman menampilkan ragam gerak sedikit aja loh. Tadi kelompok Bahijau sudah selesai. Bandang, siap? Oke. Kenapa kamu, Kevin? Nggak apa-apa, sebisanya. Ayo, Angel. Maka tadi sudah dicontohin temannya di depan sini. Kenapa masih susah bisanya? Apa? Nggak usah dijelaskan nama gerakannya. Kalian cuman bilang ini ragam gerak satunya gitu. Tangannya naik ke atas seperti kelompok Bahijau tadi. Gitu. Ya. Sudah siap kelompok Baputih? Ayo. Waktu-waktu, ayo. Waktunya sudah habis 3 menit tadi Ibu kasih. Ya. Bilang dulu, ayo. Ayo, silakan. Kelompok Babilem. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Babilem. Ayo, kita akan melihat penampilan dari Messi DKK. Awas, hati-hati nak. Oke, langsung posisinya. Oh, yang ngomongnya Messi. Gantian yang ngomong, ayo. Perkenalkan diri satu-satu, Kak Bu. Nggak usah, langsung kalian dari kelompok mana dan kalian mau menampilkan ragam gerak dari tari apa daerah mana. Oke, hati-hati Ibu aja pegang, nanti kepencet. Perkenalkan, kami dari kelompok Babilem ingin memperagakan gerakan tari Tortor yang berasal dari Sumatera Utara. Iya, oke, baik. Silakan, persiapkan dulu posisinya. Siap? Minta tolong teman-teman yang lain, anak-anak ibu, untuk didokumentasikan temannya ya. Ayo, didokumentasikan. Siap? Maju-maju, jangan terlalu nyender. Nathan, jangan nyender, Nathan. Oke, siap. 1, 2, 3. Itu apa? Tortor, Bu. Tortor, oke. Ada lagi gerakan lainnya, ragam geraknya? Itu aja. Cuman tangan ini ya, tortor kan memang gini. Nah, badannya harusnya sambil, jangan sama tangan. Kan dia cuma gini, nih kakinya ditekuk, lututnya cuma ditekuk-tekuk gini aja. Iya, kakinya turun naik. Nah,
sambil gaya gitu. Iya. Oke, terima kasih Messi dan kawan-kawan kelompok Babilan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Babilan. Mereka menampilkan ragam gerak dari tari tortor. Oke, selanjutnya kelompok Peputih. Siap Peputih? Oke, ayo. Baik. Kalau tidak ada yang mau maju, Ibu tunggu sampai minggu depan. Karena sebentar lagi waktu kita akan habis, jadi sisanya Ibu tunggu minggu depan ya, berarti kelompok Bahandang, Mbak Putih, dan Mbak Henda lagi sisanya. Oke, sekarang silakan setiap kelompok membuat kesimpulan, nanti kesimpulannya kalian kirimkan di grup aja ya. Kalian kirim di grup kelas kita untuk kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini ya. Apa kesimpulannya kalian buat, misalkan hari ini pembelajarannya menyenangkan karena kami praktek ragam gerak tari gitu misalkan ya, atau apa, tulis di buku atau langsung diketik juga nggak apa-apa. Nanti Ibu lihat setiap kesimpulannya ya. Setiap kelompok buat satu kesimpulan, oke? Ya, per kelompok. Kesimpulannya per kelompok. Silakan kalian diskusikan kesimpulannya apa dan kirim ke grup kita ya. Baik. Kesimpulan sudah. Karena jam kita sudah mau habis, jadi kita akan selesaikan saja sampai di sini. Setelah kesimpulannya sudah dikirim semua, kita tutup dengan doa penutup nanti ya, yang akan dipimpin oleh Nathan nanti doa penutupnya. Oke. Sudah semua dikirim kesimpulannya? Oke, silakan dibuat. Ibu tunggu kesimpulan kalian semuanya. Baik. Sudah semua membuat kesimpulan? Kesimpulan itu tidak usah panjang-panjang ya anak ya, kesimpulan yang menurut kalian suasana hari ini bagaimana belajarnya. Ibu jadi bisa melihat Raihan menari, melihat Messi menari tortor, ya butar-butar. Dia menari dari daerah dia sendiri loh, bagus, luar biasa. Messi butar-butar. Tinggal ibu menunggu habis tadi, nggak menari dia. Oke, baik. Sudah dikirim semua nak? Kesimpulannya? Kesimpulannya tidak usah panjang-panjang ya. Jangan seperti materi. Kesimpulan itu kan dari semuanya. Bukan dari satu materi, dari semua yang kita pelajarin itu kesimpulannya bagaimana. Misalnya kalian jadi tahu, kami jadi tahu apa aja unsur-unsur dalam tari, apa aja yang harus diperhatikan kalau menari gitu kan, itu kesimpulannya kayak gitu. Sudah? Kelompok Mbak Putih sudah? Kelompok yang lain? Oke? Baik, silakan. Sudah dikumpul semua? Karena waktu kita sudah mau habis, kita akan masuk ke penutup ya. Doa penutup dan salam. Silakan, Nak Nathan, maju ke depan. Ya, doa. Silakan semua buku tulisnya dipersiapkan, dibereskan, ditutup. Ya, LKPD-nya jangan lupa dikumpul, Nak. Kumpulkan ke depan sini.
LKPD-nya dikumpul ke depan. Ya, kumpul ke depan. Baik. Ayo, yang lain silahkan dikumpulkan. Sini. Kelompok Bahenda. Ya, terima kasih. Mejanya nanti kita berdoa dulu baru dirapikan tempat kelasnya. Oke? Silakan Nathan. Diucapin kalau bisa ya. Oke. Silakan anak-anak itu semuanya memperhatikan di depan karena ada yang akan baik dengan doa ya. Dipimpin oleh Nathan. Silakan Nathan. Sebenarnya sebelum kita pulang lah. Sebelum kita selesai. Sebelum kita selesai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Tuhan, terima kasih telah membimbing kami dalam pelajaran kali ini. Berkati kami Tuhan agar kami mengerti dan tetap lengkap dalam otak kami semua pelajaran yang telah diajarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Mulia. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nathan. Baik, terima kasih anak-anak ibu semuanya untuk pembelajaran hari ini luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, silakan barang-barangnya dibereskan dan siap